Hampir semua orang, entah sadar atau tidak, ingin merasa bahwa mereka bisa mengendalikan hidupnya. Kita suka merasa bahwa keputusan kita akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan usaha yang kita keluarkan. Bahwa jika kita bekerja keras, menabung dengan disiplin, berinvestasi dengan cerdas, maka masa depan kita akan aman dan terjamin. Namun, realitas hidup jauh lebih kompleks daripada sekadar keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Ada ribuan faktor di luar jangkauan kita, hal-hal yang datang begitu saja tanpa kita undang, tanpa kita rencanakan, dan seringkali tanpa kita pahami sepenuhnya. Krisis ekonomi global yang tiba-tiba dapat meluluhlantakkan rencana finansial yang sudah disusun rapi selama bertahun-tahun. Bayangkan seorang pekerja yang menabung untuk membeli rumah pertamanya, lalu mendapati tabungannya tergerus inflasi atau pekerjaannya hilang karena perusahaan bangkrut akibat resesi. Semua upaya kerasnya seperti lenyap dalam hitungan hari. Pandemi yang datang tanpa peringatan menghentikan dunia dalam sekejap. Orang-orang kehilangan pekerjaan, bisnis runtuh, sekolah tutup, perjalanan terhenti, bahkan kehidupan sosial yang sederhana pun mendadak terasa mustahil. Siapa yang benar-benar bisa mengatakan dirinya mengendalikan hidup, ketika sekadar keluar rumah saja dipenuhi rasa takut? Teknologi baru seringkali muncul bak gelombang besar yang menyapu industri dalam semalam. Seorang ahli yang merasa aman di bidangnya bisa tiba-tiba tersingkir karena kehadiran sistem otomatis, kecerdasan buatan, atau inovasi radikal lain. Apa yang dulu menjadi keahlian berharga kini bisa tergantikan hanya dengan sebuah perangkat lunak. Peristiwa politik, bencana alam, atau bahkan keputusan orang lain, hal-hal yang tak pernah kita prediksi, bisa mengubah jalur hidup kita sepenuhnya. Seorang petani bisa kehilangan panen karena cuaca ekstrim. Seorang mahasiswa bisa gagal melanjutkan studi karena kebijakan baru pemerintah. Bahkan dalam lingkup pribadi, sebuah keputusan kecil orang lain, misalnya bos yang memilih menutup proyek, atau pasangan yang tiba-tiba ingin berpisah, dapat mengubah masa depan kita dalam sekejap. Semua ini membentuk gambaran besar yang menyakitkan tapi juga membebaskan, kendali total atas hidup hanyalah ilusi. Kita memang bisa mengendalikan sebagian, membuat rencana, mengusahakan yang terbaik, tapi selalu ada ruang luas di mana nasib, takdir, atau sekadar kebetulan berperan. Dan justru di sanalah letak kerendahan hati dalam menjalani hidup. Kesadaran bahwa kita bukan penguasa tunggal atas segalanya bisa membuat kita lebih lentur. Alih-alih frustrasi saat rencana gagal, kita belajar menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Alih-alih panik saat dunia berubah arah, kita belajar menari bersama perubahan itu. Morgan Housel berulang kali mengingatkan bahwa hidup finansial bukanlah tentang menguasai masa depan, melainkan tentang bagaimana kita melatih diri untuk beradaptasi dengan ketidakpastian. Dunia keuangan, sama halnya dengan kehidupan secara umum, adalah sebuah lanskap yang terus bergerak, berubah arah, bahkan kadang-kadang berbalik tanpa tanda. Disinilah letak kesalahan besar banyak orang, mereka mengira kegagalan muncul karena salah memprediksi masa depan. Padahal, akar kegagalan sesungguhnya seringkali muncul dari sikap keras kepala, keengganan untuk mengakui bahwa dunia memang tidak bisa diprediksi. Bayangkan seorang investor yang yakin 100% bahwa harga properti hanya akan naik. Ia menolak mendengar argumen lain, menutup mata pada risiko, dan menganggap dirinya sudah memegang kunci kepastian. Lalu datanglah krisis moneter 1998 atau krisis subprime mortgage 2008. Harga properti anjlok, permintaan melemah, dan banyak orang terjebak dalam utang yang tak sanggup mereka bayar. Mereka bukan gagal karena salah membaca data, melainkan karena menolak menerima kenyataan bahwa tidak ada aset yang selamanya naik. Atau pikirkan seorang karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan besar. Ia percaya loyalitas akan membawanya pada keamanan finansial seumur hidup. Namun tiba-tiba, perusahaan itu gulung tikar karena disrupsi teknologi. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak cerdas, melainkan karena dunia bergerak lebih cepat daripada keyakinannya. Kesalahannya hanya satu, terlalu percaya pada stabilitas, tanpa menyiapkan diri menghadapi perubahan. Housel ingin menekankan sesuatu yang lebih dalam. Kemampuan bertahan dalam dunia keuangan bukanlah tentang keahlian meramal,
tapi tentang kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan diri. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Inflasi bisa melonjak, mata uang bisa melemah, teknologi bisa menggantikan pekerjaan kita, bahkan sebuah wabah bisa membuat seluruh ekonomi dunia berhenti. Pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah. Belajarlah beradaptasi. Beradaptasi berarti bersiap dengan skenario yang beragam, bukan hanya satu skenario yang kita harapkan. Beradaptasi berarti menyisihkan dana darurat, meski kita optimis gaji tidak akan terganggu. Beradaptasi berarti tidak menaruh semua investasi dalam satu keranjang, meski kita yakin sekali pada prospek sebuah industri. Beradaptasi berarti menjaga gaya hidup tetap lentur, agar kita bisa menyesuaikan diri ketika pendapatan naik ataupun turun. Dengan kata lain, fleksibilitas jauh lebih penting daripada prediksi. Orang yang kaku akan patah ketika badai datang. Tapi orang yang lentur, yang bersedia menyesuaikan langkahnya, akan tetap berdiri meski badai menghantam berkali-kali. Kita mungkin bisa mengendalikan kebiasaan kecil kita sehari-hari, seberapa sering kita menabung, bagaimana kita mencatat pengeluaran, atau berapa lama kita mau belajar tentang dunia investasi. Semua itu memang berada dalam lingkar kendali kita. Kita bisa memilih untuk menyisihkan Rp50.000 setiap minggu, kita bisa memilih untuk menahan diri tidak membeli barang konsumtif, kita bisa memilih membaca buku finansial alih-alih sekadar menggulir media sosial. Tetapi, yang sering kita lupakan adalah, kebiasaan kecil tidak serta-merta menjamin hasil besar. Mengapa? Karena hasil akhir tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan atau kerja keras, melainkan selalu merupakan campuran antara keterampilan, kesempatan, dan, ya, sedikit keberuntungan. Mari kita ambil contoh sederhana. Dua orang sama-sama rajin menabung sejak muda. Mereka disiplin, konsisten, dan tidak boros. Namun, satu di antaranya kebetulan bekerja di perusahaan teknologi yang kemudian meledak nilainya karena disrupsi digital. Gajinya naik cepat, saham perusahaannya meningkat drastis, dan ia menikmati keuntungan luar biasa. Sementara itu, yang lain bekerja di industri konvensional yang justru tergerus oleh teknologi. Gajinya stagnan, bahkan kadang harus dipotong karena krisis. Padahal, dari sisi kebiasaan, keduanya sama-sama disiplin. Yang membedakan hanyalah lingkungan, momentum, dan sedikit keberuntungan. Contoh lain datang dari dunia investasi. Warren Buffett memang dikenal jenius dalam memilih saham, tapi jangan lupa, ia lahir di Amerika pada abad ke-20, tepat ketika pasar modal sedang bertumbuh pesat. Ia punya akses ke informasi, sistem hukum yang relatif stabil, serta lingkungan yang mendukung investasi jangka panjang. Bayangkan jika Buffett lahir di negara yang ekonominya terjebak hiperinflasi, atau di masa Perang Dunia. Apakah hasilnya akan sama? Belum tentu. Ini bukan untuk mengecilkan arti kerja keras atau disiplin, melainkan untuk mengingatkan, hasil akhir tidak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kita bisa menanam benih, menyiraminya setiap hari, bahkan memberi pupuk terbaik. Tetapi apakah hujan akan turun? Apakah hama akan menyerang? Apakah tanah akan tetap subur? Itu semua di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga kebiasaan merawat, sementara hasilnya seringkali merupakan kombinasi misterius antara usaha dan faktor eksternal. Sayangnya, banyak orang jatuh ke dalam perangkap berpikir sebaliknya. Mereka mengira jika gagal, berarti tidak cukup keras berusaha, jika berhasil, berarti sepenuhnya karena kepintaran mereka. Padahal, kebenarannya lebih kompleks. Seorang pekerja yang kehilangan pekerjaannya di tengah krisis global bukan berarti ia malas. Seorang pengusaha yang gagal bukan berarti ia bodoh. Sama halnya, seorang miliarder yang sukses tidak selalu berarti lebih pintar dari orang kebanyakan. Kadang ia hanya berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan keberanian yang tepat. Maka, sikap yang sehat adalah berfokus pada proses, bukan terobsesi pada hasil. Karena proses ada dalam kendali kita, disiplin menabung, hati-hati berutang, rajin belajar. Sedangkan hasil, biarlah menjadi buah yang akan muncul dari campuran kerja keras dan takdir. Jika kita terus berfokus pada hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan, kita tidak akan mudah goyah saat hasilnya tidak sesuai harapan. Kita akan lebih tenang menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Dan yang terpenting, kita bisa tetap bergerak maju tanpa harus terbebani oleh rasa bersalah berlebihan atau kesombongan yang menipu.
Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang pintar, rajin, bahkan ambisius, tetap bisa gagal. Mereka sudah menyiapkan rencana matang, bekerja keras tanpa henti, tapi dunia bergerak dengan caranya sendiri. Lalu ada orang lain, sederhana, mungkin tidak sehebat itu dari segi kecerdasan atau keterampilan, namun ia punya satu hal yang sering luput, kerendahan hati untuk menerima bahwa manusia tidak menguasai segalanya. Kerendahan hati inilah yang membuat seseorang mampu bertahan lama, bahkan ketika badai kehidupan datang. Karena pada akhirnya, yang memenangkan maraton bukanlah mereka yang paling cepat di awal, tetapi mereka yang bisa terus melangkah meski angin berhembus ke segala arah. Alih-alih sibuk mencoba memprediksi setiap kemungkinan, yang nyatanya mustahil, orang bijak memilih fokus pada hal-hal sederhana namun mendasar. Menyediakan margin of safety. Seperti membangun rumah, mereka tidak hanya menyiapkan ruang tamu indah, tetapi juga pondasi yang kuat. Mereka sadar, hujan bisa turun kapan saja, gempa bisa mengguncang, atau harga bisa anjlok. Margin of safety adalah pagar pengaman, entah berupa dana darurat, utang yang rendah, atau gaya hidup yang tidak melebihi pendapatan. Tanpa itu, sekali badai datang, semuanya runtuh. Menjalani strategi jangka panjang yang sederhana. Orang yang terlalu pintar seringkali jatuh pada jebakan mencari trik cepat. Padahal, kekayaan, kesehatan, bahkan kebahagiaan, hampir selalu lahir dari proses panjang yang membosankan. Menabung sedikit demi sedikit, berinvestasi dengan sabar, merawat hubungan setiap hari, menjaga tubuh dengan pola hidup konsisten. Tidak ada keajaiban dalam semalam. Sederhana memang membosankan, tapi justru disitulah kekuatannya. Menjaga ego tetap rendah. Ego adalah musuh terbesar manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Orang yang egonya besar akan merasa dunia harus berjalan sesuai rencananya. Begitu ada hal di luar kendali, ia panik, marah, bahkan menyalahkan semua orang. Sebaliknya, orang yang rendah hati menerima bahwa dunia luas dan dirinya kecil. Dengan begitu, ia bisa tetap tenang saat pasar jatuh, saat pekerjaan hilang, atau saat rencana gagal. Bayangkan seorang pelaut yang sedang berlayar di lautan luas. Ia tahu bahwa angin dan ombak tidak bisa dikendalikannya. Ia tidak bisa memerintah badai untuk berhenti, sama seperti kita tidak bisa memerintah ekonomi untuk selalu tumbuh. Tapi pelaut itu tahu satu hal, ia bisa mengatur layar, menjaga kapal tetap kokoh, dan memilih kapan harus berlabuh, kapan harus melaju. Ada hari-hari ketika laut tenang, kapal bisa berlayar cepat, dan semuanya terasa mudah. Ada pula hari-hari ketika badai datang, ombak setinggi gunung menghantam, dan yang bisa dilakukan hanyalah bertahan, menutup layar, menjaga agar kapal tidak pecah. Pelaut bijak tahu bahwa tidak semua hari adalah hari untuk berlari. Kadang, bertahan saja sudah merupakan kemenangan. Begitu pula hidup kita. Kadang, strategi terbaik bukanlah agresif mencari keuntungan besar, tapi sekadar menjaga agar kita tidak tenggelam. Dana darurat adalah jangkar. Tabungan jangka panjang adalah layar, dan kerendahan hati adalah kompas yang menuntun kita agar tidak tersesat. Jika kita mengerti ini, kita tidak akan iri pada orang yang tampak berlari lebih cepat. Kita akan sadar bahwa perjalanan panjang membutuhkan stamina, bukan hanya kecepatan. Dan disitulah, kebijaksanaan sejati bekerja, menyadari bahwa kita bukan penguasa semesta, melainkan hanya pelaut kecil di lautan luas.